Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana analisis eh base isolator tipe LRB menggunakan Abaqus. Hal pertama yang kita lakukan yaitu dalam modul part, yaitu membuat semua part dari base isolator LRB tersebut, yang dimana pada layar bisa dapat dilihat. Di sini saya membuat seluruh partnya, yaitu pertama ada fixed load, yaitu terletak pada bawah base isolator. Yang kedua ada lead, itu ya petang ya yaitu terdapat pada di tengah atau di tengah base isolator tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu load plate-nya yang terdapat di pada atas base isolator tersebut. Kemudian karetnya yaitu rubber dan terakhir itu steel. Cara pembuatannya itu simple. Kita masuk di menu sebelah kiri dari tampilan Abacus, kemudian create part, buat nama. Saya akan contohkan seperti rubber. Kemudian kita buat tipenya 3 dimensi, kemudian deformate, kemudian solid dan extrusion, kemudian continue. Sebentar. Oh, maaf. Ternyata kalau namanya sama tidak bisa. Beri contoh rubber 2. Kemudian kita create lingkaran sesuai dengan ukuran yang telah kita rencanakan. Di sini rubber kita merencanakan yaitu dengan jari-jari 450 milimeter. Kemudian 450. Nah, oh ini. Terus contoh. Kemudian kita klik X, down. Kita buat ketebalan. Ketebalannya di sini tergantung dari jurnal Brixton-nya. Eh, mm, Jurnal Brixton-nya sebentar dulu. Yang kita gunakan LRB LH090J4. Yang dimana pada jurnal Brixton kita lihat LRB. Ini dia LRB. Bentar. Nah, ini masih HDRB. Hmm, dia LRB. Kita gunakan LH090. Ini kita pakai datanya 090 G4. Untuk fix slotnya tadi kita pakai 900 diameternya, 900 milimeter. Di jurnal Brixton ini kita semua dapat apa namanya?
dimensi propertiesnya semua. Jadi kita mengikuti jurnal Brixton ini. Banyak dari rubber, banyak dari steelnya, kita gunakan semuanya. Jadi untuk total base isolatornya itu di 410,8 mililiter milimeter. Kemudian kita ke selanjutnya, eh, kita lihat di rubbernya. Ini dia. Kemudian di modul selanjutnya itu di modul properti, di mana pada modul ini kita memasukkan properti dari semua part yang sudah kita buat. Di modul properti ini sangat mudah juga. Kita tinggal buat di create material, kemudian masukkan yang diperlukan seperti density, elasticity atau plasticity. Kita lihat yang sudah ada seperti contohnya di rubber LRB Aruda. Kita memasukkan hyperelastis, di mana hyperelastis ini dikhususkan untuk material rubber. Kita memakai strength energy potensialnya Aruda Boys, em, karena terdapat pada jurnal eh, sebentar. Sebelumnya terdapat di jurnal numerical modeling. Kita mengacunya materialnya pada jurnal numerical modeling of elastomeric simulator for determining force displacement curve from cycling loading, di mana data yang digunakan itu untuk rubbernya kita menggunakan Aruda yang dapat dilihat pada jurnal tersebut. Untuk alasan kenapa dipakainya data material tersebut, karena error percentage-nya itu Garuda Boys hampir mendekati 0%, yang artinya tidak ada perbedaan sedikit pun. Sehingga kita memakai Garuda Boys. Kemudian yang selanjutnya itu pada lead bearing. Lead bearing kita memakai Young Modulus 18.000 dan position ratio 0,43. Untuk elastis dan plastisnya kita pakai 19,6 dan 20 pada yield stress, dan plastik strainnya 0 dan 6. Kemudian pada steel kita pakai base density-nya itu di 7,8 kali 10 pangkat minus 6. Untuk elastisnya 200.000, baru posisi rasionya 0,3. Ini eh, untuk material steelnya seperti material steel biasa. Kemudian selanjutnya itu kita masuk ke modul assembly. Di modul tersebut kita menyatukan semua part-part dari material tersebut, yaitu dengan create instance, baru kita klik semua materialnya, kemudian kita masukkan gitu. Kita kita tempel ya, namanya kita dekatkan, kita create ya. Kemudian selanjutnya modul step. Di modul step ini di sini untuk menentukan
waktu dari analisisnya, yang dimana hal pertama itu kita harus membuat dua step. Untuk membuat grafik cycling kita harus membuat dua step. Yang pertama itu step pertama itu di mana waktunya 1 detik. Di 1 detik ini digunakan untuk pemberian beban vertikalnya. Di step kedua ini untuk pemberian displacementnya. Dan kita membuat step pertama itu 1 detik dan step kedua itu 21 detik. Pada modul ini untuk step 2-nya itu terserah untuk berapa detik untuk pada stepnya keduanya. Tetapi perlu diingat untuk step kedua ini ketika waktu yang diperlukan semakin banyak, sebagai contoh kita membuat 50 detik, itu pada running jobnya itu juga semakin lama. Jadi diusahakan untuk step keduanya ini diperlukan waktu yang sangat sedikit saja. Kemudian masuk ke modul interaction. Interaction ini di mana modul yang digunakan untuk interaksi dari part-part yang sudah kita gabungkan tadi pada modul assembly. Di modul di sini itu simple saja. Hal pertama yang kita lakukan yaitu find kontak pairs. Kemudian kita klik find pairs. Eh, Tunggu sebentar. Karena rubber dan steelnya yang kita buat untuk ventilator ini banyak, jadi untuk find kontak pairs-nya sedikit lama, jadi harap ditunggu. Oke, ketika semua sudah eh, kita dapatkan find kontak pairs-nya, kemudian kita kita buat interaksinya itu tight, tight constraint. Karena pada base isolator sendiri itu kan dia untuk untuk interaksi antara part-partnya itu kan memang tight dia. Kemudian kita oke. Kemudian selanjutnya itu kita create interaction-nya, yang dimana sebentar. Selanjutnya, oh, kita create ini, eh, create constraint, yaitu untuk membuat satu constraint ya pada di atasnya base isolator atau pada eh, load 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 lead-nya tadi. Kita buat beam. Kenapa kita buat itu? Untuk mempermudah kita waktu pemberian gaya maksudnya pemberian beban pada modul load nanti. Dan selanjutnya modul load. Di modul load ini kita masukin gaya satu untuk modul di grid loadnya, yaitu pada RP ini dapat dilihat tadi waktu risiko di interaction tadi, modul interaction, kita masukin gayanya minus 7,28 dikali 10 pangkat 6. Eh, Berarti arahnya kalau minus itu ke bawah pada CF2. CF2 ini artinya dia itu sumbu, sumbu pada sumbu Y. Kemudian yang kedua itu boundary,
di kita create boundary condition yang dimana boundary condition ini berguna untuk peletakan bawah base isolatornya. Yang pertama itu BC2, eh, BC2 itu di mana BC2 itu kita create di U1. U1 itu terhadap arah X. Oh, mohon maaf, boundary condition itu maksudnya itu untuk bisa dibuat untuk peletakan pada base isolatornya atau kedua itu untuk pemberian displacement-nya. Karena kan untuk base isolator ini kita mencari kita menganalisisnya itu terhadap displacement dia. Jadi displacement-nya kita masukin 278 milimeter terhadap arah X dia pada titik paling atas yaitu yang sudah kita create tadi di modul modul interaction sebelumnya. Kemudian yang kedua itu kita create-nya itu untuk pada bawah. Untuk itu kita buat yang cancel di mana artinya U1, U2, U3 atau arah X, Y, Z, rotasi satu, rotasi 2, rotasi 3, rotasi X, rotasi Z, rotasi Y itu sama dengan nol yang artinya dia tetap, dia tidak bisa bergerak pada bawahnya. Kemudian masuk ke mesh, modul mesh, kita harus buat per part mesh-nya. Jadi kita ambil per part mesh-nya itu 100, yang dimana perlu diingat juga pada modul mesh ini semakin kecil kita buat ukuran mesh-nya itu eh, keakuratan pada analisisnya memang semakin bagus atau semakin tepat. Tapi perlu kita ingat semakin kecil kita buat ukurannya, waktu analisisnya nanti ketika modul job nanti itu juga sangat lama. Jadi pada modul mesh ini kita buat rata untuk keseluruhannya itu 100 milimeter ya untuk meshingnya. Kemudian selanjutnya itu kita ke menu job, kita create job seperti biasa, kita masukin modelnya, baru klik OK. Karena di sini saya sudah create jobnya, jadi saya tidak perlu untuk running lagi. Untuk hasil dari analisisnya dapat dilihat, kita lihat bersama-sama untuk LRB. Ini kita buat animate, jadi untuk total waktu yang kita perlukan tadi, di total time-nya pada menu modul step, di sini di keperluannya. Kita bisa lihat, ini untuk LRB-nya, hasil analisisnya seperti ini. Kemudian untuk grafik pembandingan antara beban dan displacement-nya, kita buat dari sini, dari XY Data Manager, kemudian create ODB, dan keduanya upload. Dari data dua ini kita mengetahui berapa dia reaction force-nya, kemudian displacement U1-nya. Kemudian untuk mengolahnya,
untuk membuatnya jadi sebuah grafik, kita kita klik create, operate XY data on XY data, kemudian combine X, X. Kita masukin U1-nya terlebih dahulu, koma, ketik koma di keyboard, kemudian F1-nya. F, oke. Kemudian plot. Nah, sini kita mengetahui grafiknya. Kita dapat grafiknya. Untuk melihat data grafiknya, tinggal klik dua kali di bar data. Kemudian data tersebut bisa kita copy. Eh, Sebelumnya, saya tuh lupa memberitahu untuk mencari data grafik tadi, ternyata kita perlu create field output. Di mana create output ini eh, kita mencari hasil analisisnya. Kita bisa cari dari stress, strain, atau displacement, terserah. Kemudian yang kedua itu ada create history output, di mana ini per titiknya. Kita cari hasil analisisnya dari titik yang sudah kita tentukan. Titik ini dibuat melalui ini, dari tools, menu tools, kemudian set manager. Tinggal kita create, baru klik no, geometri, tinggal kita klik di tengahnya, continue. Pada menu apa ini, pada menu create history output ini sama seperti menu create field output. Yang membedakannya create history output ini lebih spesifik ke titik tersebut. Jadi untuk kespesifikannya kan kita mencari data displacement U1 tadi dengan perbandingannya, yaitu reaction force-nya tadi. Reaction. Jadi untuk every increment-nya itu N1, setnya juga set 1. Eh, dan untuk cycling-nya kita itu dari amplitude. Kita dia bermain di amplitude-nya untuk cycling-nya, yang dimana kita kan tadi terdapat 21 titik untuk step 2, yang dimana itulah untuk hasil analisisnya. Jadi kita di sini membuat 10 cycling, yang artinya per detik itu kita kalikan 0,1, maksudnya kita buat amplitude-nya 0,1 dan min 0,1, terus suruh eh, karena kan cyclingnya bolak-balik. Maksudnya kita buat seperti itu. Kemudian yang terlewat sebelumnya, em, di menu step ya. Em, kita masukin amplitude-nya tadi ya. Eh, untuk ngambil amplitude-nya tadi di sini. Eh, Bentar, saya lihat dulu materinya. Oke, amplitude-nya tadi dia pada menu step dan field output.
sorry, salah. Di menu load, nah di sini untuk BC-nya. Di sinilah digunakan untuk amplinya. Karena kan kita analisisnya dia itu menggunakan displacement, yang artinya per amplitude satu tadi yaitu 0,1 0,1 dari 278 itu dikali 278 itu dia berapa reaction force-nya yang kita temuin gitu. Jadi untuk hasilnya inilah untuk hasilnya dari amplitude tersebut untuk hasilnya bisa kita lihat sebentar. Hmm, coba. Bentar. Untuk memunculkannya kita harus buat seperti ini dulu. Hmm, bisa dilihat jadi setiap untuk hasil grafiknya itu tergantung dari amplitudenya tadi yang kita berikan yaitu 0,1. Jadi kita membuat 10 cycling yang bisa dilihat sendiri dari grafiknya. Jadi untuk perbandingan dari gerakan dari model tersebut dengan grafiknya bisa dilihat dari pada layar. Oke, sekian sekian pemaparan dari cara penggunaan pemaparan dari analisis basis latar menggunakan Abacus. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.